Indonesia termasuk pengelolaan APBN kita. Nanti press release-nya akan disampaikan secara resmi oleh Dirjen PPR kita. Saya rasa demikian teman-teman media update tentang APBN yang cukup detail, dan moga-moga kita terus menjaga APBN kita ke depan. 2 bulan terakhir 2025 saya kembalikan kepada Pak Menteri Keuangan. Terima kasih Pak Wamen. Baik, untuk kita simpulkan bahwa momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat dan positif terlihat di seluruh sektor dan wilayah. Pemerintah akan terus mempercepat belanja negara untuk mendorong aktivitas ekonomi sekaligus melakukan extra effort dalam optimalisasi penerimaan untuk menjaga ruang fiskal tetap sehat dan responsif. APBN kita difungsikan sebagai instrumen utama stabilisasi dan akselerasi pembangunan, memastikan program prioritas berjalan efektif, serta memperkuat perlindungan kepada masyarakat di tengah dinamika ekonomi global. Itulah arah yang kita inginkan dari APBN kita. Mungkin demikian presentasi dari kami untuk update APBN saat ini. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Setelahnya udah masuk ke ini ya. Saya jawabnya saya dulu, nanti teman-teman gantian semuanya. Saya jawab yang gampang-gampang aja, yang sudah biar Pak Suar atau teman-teman yang jawab. Yang pertama saya, Pak Purbaya, apakah KPN itu ada rencana menambahkan dana lagi di BTN? Kemarin di BTN bilang mau sulati Bapak. Oh baru mau. Sulati Bapak untuk tambah penempatan dana hingga 10 triliun. Ini kita dari Infobank. Kalau Anda di rekor kita ya, dari yang 55 triliun pertama, penyerapannya di Mandiri 100% disalurkan, BRI 100%, BNI 68%, BTN baru 41%. Kenapa yang kita lagi? Aneh juga sih. BSI sudah 99%. Tapi kita lihat tuh supply money, pertumbuhan uang primary-nya yang nol ya, base money itu di bulan Oktober agak turun sedikit ke 7,7% dibanding di September akhir yang 13 ini sekian persen, 13,3 ya. Jadi kita pikir ini masih dorong ke atas dari sistem. Kemarin Jumat kami injek, kami pindahkan lagi sebagian uang kami ke perbankan besar 76 triliun, 25 triliun di Mandiri, 25 triliun di BRI, 25 triliun di BNI, 1 triliun di Bank Jakarta dan Jakarta. Yang BTN belum kita salurkan, kenapa? Karena doanya belum sampai, dia baru mau akan dan tapi kalau nanti sampai kita tiap menggunakan perbankan. Yang kedua, dari penempatan dana 200 triliun ke perbankan sudah terasa berapa banyak, sudah selesainya sama jadi di Kompas sama. Lalu lalu yang tidak habis terserah akan diapakan uangnya. Karena ada sedikit yang tidak habis, seandainya ada pun tidak biarkan di perbankan yang saya nggak rugi, dia tetap bayar bunga. Terus yang ketiga, aman lagi. Trian IDN juga sama tentang IDN minta 10 triliun lagi. Terus ada nyampe belum Pak? Jadi dia minta dari media ya. Ya udah. Dan itu berarti saja. Bilang kalau sudah jadi, nanti kita kasih. Ada pertanyaan dari Magdalena RRI tentang kenaikan gaji PNS tahun depan. Bagaimana responnya? Nanti kita nilai dan kita assess ya. Khususnya nanti setelah sudah masuk, sudah mengirim surat, sudah sampai mana? Baru tidak masuk dari ARD kenaikan gaji Pak. Sudah oke ya. Nanti itu nanti jawab oke. Pak Purbaya, beberapa pedagang thrifting meminta thrifting dilegalkan dan mereka berjanji untuk membayar pajak. Tanggapan Bapak, tanggapan saya nggak perlu dengan bisnis thrifting. Yang saya kendalikan adalah barang ilegal yang masuk ke Indonesia.
saya akan membersihkan Indonesia dari barang-barang ilegal yang masih ilegal. Thrifting kan kalau barang bekas kan dilarang ya, sudah jelas itu ilegal. Jadi nggak ada semuanya bayar pajak, bayar pajak itu barang ilegal. Menurut Anda apa? Kalau saya menagih pajak dari ganja misalnya, apakah jadi barang jadi ilegal? Karena enggak, kira-kira gitu Pak pandangannya. Jadi itu utamanya. Purbaya dari Ali Rahman ya. Purbaya dari Rahman lagi. Dia juga menyebut importasi ilegal dari Cina lebih banyak dibandingkan titik tanggapan Bapak. Ya nanti kita jika di pelabuhan yang satu kali lebih detail lagi kita akan investigasi lebih dalam dari kasus-kasus yang itu pasti kan kita harus ketahuan nanti siapa yang pengimpornya. Kalau dulu bisa lepas dan penumpang nggak bisa lagi, jadi memang kalau ilegal ya kita beresin. Terus Pak Purbaya anggaran 3,5 triliun rupiah yang dibalikin kepada lembaga dan mau buat apa? Apakah ada lagi yang balikin anggaran? Ini kan belum habis bulannya tahunnya. Saya juga akan ada yang balikin lagi beberapa sampai akhir November kita monitor. Rencananya ya lihat ada nggak yang bisa sekarang lebih cepat nanti kalau di November Desember bisa sudah kita alur ke saluran sana. Tapi kalau enggak ya kita gunakan untuk mengurangi defisit anggaran kita supaya lebih terkendali. Nomor 9 Pak Menkyu, Gubernur BI mengundang Menkyu atau perwakilan dalam PRDG setiap bulan untuk sinergi fiskal moneter. Apa urgensinya? Apakah forum KSSK tidak cukup? Grace dari Bloomberg. Kalau kita lihat nih, ini bagus untuk sinergi fiskal moneter lebih dalam lagi. Apa urgensinya? Ya emang di undang-undang ini boleh kan? Jadi kita berterima kasih kepada Pak Sentral yang sudah mengirimkan undang-undang bagi kita dan undang-undang tersebut sesuai dengan undang-undang BI 43 ayat 1A di mana tertulis RTG dapat dihadiri seorang menteri mewakili pemerintah dengan hak bicara tanpa hak suara. Jadi kita bisa ngomong di sana, jawab ini itu, tapi di voting bunga kita ada ikut, orang kita nggak ikut. Yang saya kemarin Pak Thomas bulan tidak akan pergi, saya minta jawab presiden apa yang dijalankan di sana. Saya pikir sih ini satu perkembangan yang positif. Kalau KSSK kan bukan rapat menentukan kebijakan bunga. Kalau ini kita kirim orang sana pada saat rapat penentuan kebijakan bunga. Jadi kalau ada itu kita kasih pemerintah. Kalau enggak, pandangan pemerintah bisa diperhatikan oleh Bank Sentral juga. Ini sudah didesain oleh para pembuat undang-undang kita. Jadi kita hanya ikut aja saja, ini hal yang baru. Mungkin dari saya itu aja. Silakan teman-teman yang lain bisa menjawab, mungkin satu-satu. Sudah dulu aja. Pak, kemana? Kita begini. Izin Pak Menteri, rekan-rekan media, selamat siang semua. Tadi ada beberapa pertanyaan terkait dengan tempat kami, baik dari tempatnya terkait dengan ditujukan kepada Pak Menteri, tapi juga ada yang spesifik kepada KCA. Sebenarnya sih Mas, sangat mirip juga sih pertanyaannya ya. Tapi pertama tadi yang disampaikan oleh pertanyaan kepada Pak Menteri dari Magdalena ya, PRRI, pada intinya kita baru saja menerima surat dari Menpan. Nah, saat itu saja sedang kita kaji dan kita pertimbangkan, kita belum mengambil keputusan apapun juga. Tapi faktor yang dipertimbangkan itu banyak. Ini bukan hanya simply kita naikin naikin gaji gitu, nggak seperti itu. Contohnya, kita kan selalu lihat ini bagian dari kita menata organisasi, melakukan transformasi birokrasi satuan. Makanya kita kerjasama dengan Menpan. Kan remunerasi itu adalah satu faktornya, satu elemennya. Kita lihat selalu kinerja dan produktivitas dari ASN itu sendiri seperti apa. Dan tentu saja kita juga melihat nanti kemampuan fiskal kita seperti apa. Jadi itu yang akan faktor mungkin kita pertimbangkan. Jadi berapa izin Pak Menteri ya, hanya untuk DCA, untuk
anggaran. Ada 3 pertanyaan, Betrian dari IDN Times, dari Alfred Kumparan, dan Magdalena juga dari RRI. Lagi tanya hampir sama, kurang lebih terkait dengan ini anggaran yang asal seperti apa, penyerapannya lambat, proses relokasi dan sebagainya. Pak Menteri sudah keliling ke beberapa kementerian. Berarti tujuannya itu adalah sebenarnya kita ingin membantu para KLK ini mempercepat belanjanya. Jadi bukan kita ingin memotong. Nah, tapi kemudian alhamdulillah juga ada memang beberapa KL yang menyampaikan, oke, kita kembalikan anggarannya, artinya dia nggak akan belanja. Nah, untuk KL seperti itu yang kami sampaikan adalah kita ingin pastikan outputnya itu tetap tidak terganggu atau bisa tercapai. Kalaupun ada pergeseran, bagi misalnya program prioritas presiden, itu yang kita dorong terus supaya tidak ada gangguan atau tidak tercapai. Itu yang kita lakukan. Jadi kalau ditanya sampai dengan tadi sampaikan oleh Pak Wamen, belanja KL kita itu kan sampai dengan Oktober ini sudah 5,4%. Itu kan cukup baik. Memang ada revisi dan sebagainya. Angka revisi itu sudah mencapai 67% dari pagu outlook-nya. Itu yang kita dorong terus dalam 1,5 bulan terakhir ini supaya tadi belanja ini bisa optimal. Kembali lagi intinya adalah bagaimana membantu mempercepat pertumbuhan ekonomi. Jadi tujuan itu bukan kita semata-mata hanya sekedar memotong atau menginginkan belanja-belanja tersebut. Kita ingin belanja itu dimanfaatkan sebaik-baiknya. Mungkin itu pertanyaannya ya, karena yang 3 pertanyaan itu sebenarnya begini saja terkait dengan tadi penyerapan anggaran, geseran anggaran dan sebagainya. Mungkin itu Pak Menteri kami kembalikan. Oke, terima kasih. Silakan. Pak Bimo, silakan Pak. Terima kasih Pak Menteri, teman-teman media sekalian. Ada 7 pertanyaan yang bisa saya kelompokkan. Nomor 1, 2, 4. Nomor 1, 2, 4 itu terkait dengan strategi mengejar target penerimaan pajak sampai dengan akhir tahun 2025, dan strategi untuk mengamankan penerimaan pajak di 2026. Kemudian terkait dengan bagaimana DJP menjaga integritas supaya tidak mengganggu laporan SPT tahun depan. Jadi prinsipnya di 4 atau 5 pekan yang terakhir ini kita akan, yang pertama itu menghabiskan semua bahan yang ada. Jadi bahan-bahan yang terkait dengan pembagian potensi, bahan-bahan yang terkait dengan mirroring data, bahan-bahan yang terkait dengan pertukaran data internal dengan bea cukai, dengan Direktorat Jenderal Anggaran khususnya bagian PMBP, kemudian data-data yang akan habis untuk audit dan juga untuk penegakan hukum akan kita selesaikan sampai Desember. Kemudian selain itu tentu ada juga dari strategi kami untuk penegakan hukum yang multi-level approach. Multi-level approach ini tentu dengan semua penegak hukum dan menggabungkan antara tindak pidana perpajakan, tindak pidana korupsi, dan tindak pencucian uang. Itu juga akan kami tugaskan, yang bisa kami selesaikan di tahun 2025 akan kami maksimalkan penyelesaiannya. Lalu yang terkait dengan 2026 ini tentu seperti tahun sebelumnya kita akan lebih memperbaiki dan memperkuat sistem pelayanan elektronik, termasuk juga provisi yang sudah semakin bagus yang dikerjakan dengan konteks untuk pengawasan pembayaran massa pajak tahun berjalan maupun untuk pengujian kepatuhan kewajiban pajak tahun sebelumnya. Kemudian selain itu tentu supaya tidak ada kritik berburu di kebun binatang, kita akan memaksimalkan intensifikasi dan ekstensifikasi dan basis data yang ada. Lalu juga tentu kebijakan-kebijakan sesuai dengan arahan dari pimpinan itu kami akan mulai mengeksersis kebijakan-kebijakan perluasan basis pajak, apakah itu nanti untuk bagaimana melalui sistem elektronik
Jadi pengaturan PPh 55 amendment ini kita akan ada dua hal yang terkait dengan bagaimana kita akan tetap melanjutkan insentif akan tetap dilanjutkan khusus untuk BPOP orang pribadi dan PT orang perseorangan. Ini akan bisa bersifat permanen dan berbatas waktu, tetapi kita masukkan anti avoidance rule. Jadi ini untuk menjawab pertanyaan, untuk menghindari fenomena promise fitting atau pemecahan usaha. Caranya gimana? Kalau kendaraan bruto wajib pajak orang pribadi, kemudian wajib pajak orang perusahaan perseorangan itu sudah dijumlahkan, itu mencapai 4,8 miliar setahun, maka mereka tidak bisa lagi menggunakan PPh yang 6% tersebut. Untuk kita ini basisnya adalah pemadanan NIK NPWP dan juga NIK NPWP dan juga NIB. Jadi kita tidak ada masalah dengan itu, sistem internal kami sudah bisa mendetek. Kemudian wajib pajak badan sudah tidak bisa lagi menggunakan PPh final 0,5%. Mereka harus sudah mulai menjalankan pembukuan untuk menghitung PPh terutang dengan tarif normal pasal 17. Artinya mereka masih bisa menggunakan sesuai dengan masa 4 tahun gitu ya. Tapi rasa-rasa yang sudah jalan existing itu masih bisa, tetapi tidak ada lagi permohonan baru dari wajib pajak badan yang akan diperbolehkan untuk menggunakan insentif 0,5% PPh final. Artinya CV, kemudian PT, firma, yang lain-lain tidak bisa lagi digunakan untuk mendapatkan insentif tersebut. Di luar itu tentu kita juga memperkuat regulasi terkait dengan pengawasan dan juga kepatuhan. Kita sudah berkolaborasi data dengan kementerian, instansi, lembaga dan juga Pemda. Ini kita bisa memaksimalkan pengawasan juga. Lalu yang terkait dengan pertanyaan yang nomor 7 dari Mbak Rula, ini per data per 16 November itu aktivasi akun di Cortex yang BP Korporasi Badan itu sekitar 569.000 BP Badan, orang pribadi sekitar 2,6 juta. Jadi sudah ada 3,18 juta yang sudah mengaktifasikan akunnya. Kalau dari sisi persentase sekitar 21,6%. Adapun yang BP orang pribadi dari 2,6 juta yang sudah meregistrasi kode otorisasi dan digital signature itu sudah ada 1,6 juta atau 11,92% dari total BP terdaftar. Kami terus melakukan kerjasama supaya aktivasi dan juga supaya registrasi kode otorisasi ini semakin tinggi. Salah satunya ada SE Kementerian Pan-RB yang mewajibkan semua ASN, TNI, Polri untuk segera mengaktifasi akun dan meregistrasi kode otorisasi melalui Cortex pada lambat 31 Desember 2025. Tentu kami juga menghimbau masyarakat pembayar pajak yang baik supaya terus untuk mendaftarkan secara sukarela aktivasi identitasnya di Cortex. Kami juga bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan dengan wajib pajak korporasi dan juga para pemberi kerja untuk meningkatkan aktivitas pendaftaran Cortex-nya di lingkungan usahanya masing-masing.